Kami bersyukur buat malam yang luar biasa ini. Karena Tuhan boleh berkenan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah malam yang luar biasa ini menjadi satu kesempatan buat semua saudara yang hadir untuk mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan jamahan Tuhan, mendapatkan pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Nyatakan itu pada malam hari ini. Buat setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya tidak ada satupun yang datang pulang sebentar dengan sia-sia. Kami percaya setiap yang hadir akan mengalami kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Telah tiba saatnya untuk kami belajar dengar firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat kami sebab firman-Mu segala-galanya. Nyatakanlah apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami. Sehingga lewat kebenaran itu kami semakin berpegang teguh kepada pengharapan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jam pemberitaan dari awal, pertengahan, sampai akhir kami taruh sepenuhnya. Jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang siap dengar firman Allah bersama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Oi besa dasyat. Amin. Sama-sama bilang oi besa dasyat ya. 1, 2, 3. Tanganmu sebegini, kalau begini, oi besa dasyat, kurang keren ya. Oi besa dasyat. Oh ya, sama-sama. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belum semua, bayi-bayi, om-om, tante-tante, papa, mama, semua. Ayo angkat dulu tangannya, belajar angkat tangan dulu. Semua, belajar angkat tangan, semua. Ya begini, macam kayak mau pelungkung orang tuh. Ya, semua ya, saudaraku. Oke, sama-sama. Oi besa dasyat, 1, 2, 3. Sekali lagi, oi besa dasyat. Karena Yesus dahsyat. Karena Yesus dahsyat. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua yang hadir malam hari ini. Bersyukur, senang sekali bisa kembali menginjakkan kaki di Mauleum, saudara, karena kurang lebih 1 tahun yang lalu saya datang, namun tempatnya berbeda. Ada di gereja Gemit di sebelah sana. Pene, kok apa dia punya nama tempat ya, saudara. Dan malam ini ada di Oebesa. Adik-adik semua, anak-anak bisa diam. Diam ya. Oke. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan hadir bersama dengan kita lewat alat-alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dari persekutuan doa Galilea, Sikumana, Kupang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya kalau Tuhan utus hamba-hambanya, kalau Tuhan utus alat-alatnya, kalau Tuhan beri utusan-utusannya hadir di tengah-tengah kita, maka pasti Tuhan punya kabar yang baik buat kita sekalian. Tuhan punya kabar yang sukacita buat kita sekalian. Dan dia rindu kabar itu dapat didengarkan. Kabar itu dapat diterima oleh semua kita yang ada di Oebesa dan sekitarnya.
Sebab kabar sukacita itulah yang akan membawa saudara dan saya semakin hari semakin berpegang pada pengharapan yang Yesus Kristus telah kerjakan buat kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu tema pada malam hari ini ada di depan kita, berpegang pada pengharapan. Sebutkan sama-sama tema ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia ini ada banyak sekali pengharapan. Tapi dengarkan baik-baik bahwa hanya ada satu pengharapan yang luar biasa. Hanya ada satu pengharapan yang dahsyat. Hanya ada satu pengharapan yang tidak bisa dibandingkan dengan pengharapan-pengharapan yang lain. Nah, pengharapan yang manakah yang dimaksudkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tidak lain adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab di luar Yesus Kristus Tuhan, semua pengharapan-pengharapan kita menjadi sia-sia. Saya mau mendahului dengan satu ayat di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-23. Tampilkan di layar LCD. Ibrani pasal 10, ayat 23. Ya, mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca teks ini. Ibrani 10, ayat 23. Dalam hitungan yang ketiga, jemaat yang bisa baca, bersama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kenapa dikatakan dalam ayat itu? Sebab ia yang menjanjikan. Ia itu ditulis dengan huruf besar. Itu artinya Tuhan. Artinya Yesus Kristus. Jadi yang menjanjikan pengharapan, yang disuruh kita pegang, yang disuruh kita tidak boleh lepaskan, itu adalah pengharapan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan itulah yang harus kita pegang dengan sungguh. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita sekalian. Ada amin? Perhatikan, saudara yang diberkati Tuhan, kitab Roma, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Mari kita lihat teks ini. Kitab Ibrani, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Dalam hitungan ketiga bersama jemaat. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan yang disuruh kita pegang itu pengharapan di dalam Yesus. Dan sekali lagi, pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah buat saudara kecewa. Dia menjanjikan satu pengharapan yang luar biasa. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu pengharapan itu kuat sekali. Ya. Kenapa saudara tidak mengecewakan? Karena itu pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu sangat kuat. Lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang Ibrani 6 ayat yang ke-19. Perhatikan teks ini. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Pengharapan itu diibaratkan seperti sau yang kuat. Sau itu bahasa lainnya jangkar. Jangkar itu semacam satu besi yang diikat, saudaraku, untuk dilabuhkan atau dilempar ke dalam laut. Kalau saudara kapal itu mau berlabuh. Jadi jangkar atau sau itu dia hanya ada di laut, di kapal, ya saudara, atau di perahu. Orang yang punya perahu, orang yang punya kapal mesti ada jangkar. Sebab kalau dong mau berlabuh, dong mesti lempar jangkar di dasar laut.
Kalau tidak, ombak datang hantam itu kapal, maka itu kapal bisa hancur, bisa tenggelam, dan lain sebagainya. Tetapi sau yang kuat, itu adalah, saudaraku, jangkar yang membuat sebuah perahu itu bisa bertahan, atau kapal itu bisa bertahan. Nah, saudara, pengharapan di dalam Yesus itu diibaratkan seperti jangkar yang kuat. Pengharapan di dalam Yesus itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Pengharapan di dalam Yesus itu mau badai, mau gelombang model kayak apapun, mau masalah, tantangan model apapun, tidak bisa menggeser pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang sudah berpegang di ini pengharapan, bahaya. Dia pun perahu kehidupan bisa lari kiri kanan. Kalau orang sudah berpegang pada ini pengharapan, dengar baik-baik. Makanya sebentar dia ada di sini, sebentar dia ada di sini, sebentar dia ada di sini lagi, sebentar dia suka kembali di situ lagi, saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena dia tidak memiliki sau yang kuat. Dia tidak memiliki, saudara, ketahanan yang kuat. Sehingga begitu masalah datang, begitu, saudara, badai datang, begitu ada tawaran ini itu datang, dia tinggalkan karena dia tidak bisa kuat bertahan. Amin. Makanya saudara butuh ini pengharapan. Kalau saudara ini pengharapan, potong semua, bisa lari ke tinggal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ada ini pengharapan, tidak ada manusia hebat ini dunia. Saya tadi ngomong bahwa itu sau itu hanya ada di laut sana. Jadi kalau kapal mau bertahan harus ada itu jangkar, harus ada itu sau. Kalau sana sudah bisa. Makanya ini malam Tuhan mau bicara kepada semua yang ada di Oebesa. Ya, Oebesa itu air besar. Begitu kok? Ya, atau air Karmana itu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Pokoknya artikanlah. Ya. Tapi saya mau sampaikan ini pesan penting buat semua yang ada di Oebesa. Tanpa pengharapan di dalam Yesus, saudara akan menjadi orang Kristen yang gampang kecewa. Saudara dapat menjadi orang Kristen yang gampang putus asa. Saudara dapat menjadi orang Kristen yang tidak mampu bertahan di tengah pencobaan, di tengah tantangan, di tengah berbagai macam badai yang akan datang. Saudara tidak bisa bertahan tanpa pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena yang bisa buat kita tetap berdiri sampai hari ini, karena ada sau pengharapan, karena ada jangkar pengharapan, dan pengharapan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang berpengharapan kepada manusia. Ya. Ini Alkitab catat. Mari kita lihat Yesaya pasal 22 ayat yang kedua. Perhatikan teks ini. Kitab Yesaya pasal 22 ayat yang kedua. 2 ayat 22. Terbalik. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Ya, bersama kita bacain ayat 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan siapakah dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ada orang hari-hari harap di manusia. Beta suka dengan dia. Kenapa? Kalau dia datang tuh bawa kopi gula, bawa waras. Kalau dia mati, siapa yang bawa lain? Saudara, ada orang hanya berharap kepada manusia. Jangan suka deh itu dong hanya datang tuh omong. Nggak usah kasih apa-apa. Kalau yang lain tuh datang tuh kasih apa-apa. Saudara, jangan berharap pada manusia. Karena Alkitab bilang dengan jelas, semua manusia di bawah kolong langit ini hanya hembusan nafas. Siapapun dia, pejabat kah, DPR kah, wali kota kah, gubernur kah,
presiden kah, siapapun dia tidak bisa beri pengharapan kekal kepada kita. Tapi ada satu manusia yang disebut dengan manusia Allah, dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia memberikan pengharapan karena dia kekal, dia tidak pernah mati, dia bukan hembusan nafas, dia abadi selama-lamanya. Amin. Makanya saudara ikut Tuhan itu luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena siapa ini manusia di dunia ini yang bisa tolong model ke Yesus Tuhan? Saudara, makanya Alkitab bilang pengharapan hanya satu, Yesus. Tidak ada di lain. Karena yang lain semua mati. Siapa manusia di kolong langit ini yang tidak mati? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau pemimpin besar, mau kaya raya, mau punya apapun, dia akan selesai di ini dunia. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, Yesus kita, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia pemilik alam semesta, dia punya segala-galanya. Dialah yang memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Bilang sama-sama dengan saya sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Amin. Makanya saudara mesti ingat sungguh-sungguh. Kayak Tuhan mau ini pesan firman ini kita semua dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa kasih pengharapan buat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang berpengharapan kepada dia pun suami. Suami mati. Begitu mati lu harap siapa? Ada orang yang berharap kepada anak-anaknya. Dia bilang, bepu anak dong sekarang sudah di Jakarta. Jadi dong tiap bulan kirim doi. Ya saudara. Nah kalau anak di Jakarta mati, siapa kirim doi lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada yang berharap kepada, saya orang tua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah kalau orang tua mati, siapa yang jadi kita pun pengharapan? Ingat baik-baik. Tapi kalau kita punya pengharapan kepada Yesus, dia tidak akan mengecewakan. Sampai kapanpun manusia bisa meninggalkan saudara. Manusia bisa tidak lagi memberikan pengharapan kepada kita. Tapi Tuhan, dia tetap memberikan pengharapan yang kekal buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Alkitab berkata begini dalam Filipi pasal yang kedua. Mari perhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Perhatikan, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya ada satu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kok semua orang bisa berlutut? Karena daripada dialah segala-galanya. Daripada dialah sumber segala sesuatu. Lihat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-34, 35 dan 36. Perhatikan Roma pasal 11 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Kita ini tidak pernah kasih apa-apa Tuhan. Sehingga ia harus menggantikannya. Ayat 36. Keras. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat itu. Makanya kalau bilang Yesus itu ada pengharapan, betul.
Kok semua dari beliau nah. Semua dari dia. Makanya Paulus berani bicara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Paulus berani berkata, semua lidah harus mengaku. Makanya Paulus berani berkata, setiap lutut harus bertelut. Karena hanya dialah, daripada dialah segala-galanya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini kita tidak boleh lupakan. Bahkan dalam ini hidup ini, setiap persoalan yang kotong hadapi, setiap tantangan yang kotong hadapi, hanya di dalam Yesus baru kotong bisa lihat jalan keluar. Yaitu Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Tampilkan ini ayat. Filipi pasal 4, ayat 13. Bersama jemaah. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Sudah lihat, makanya pengharapan kita mesti Yesus. Kita mau tanggung masalah apapun, kalau tidak di dalam Yesus, mati kita. Saudara, kalau tidak dalam Yesus, kita tidak bisa tanggung apapun di dalam dunia ini. Masalah ini kan terlalu banyak. Masalah ekonomi ada, masalah kebutuhan, masalah keuangan, ya, masalah hidup, masalah makan minum, masalah saudaraku, apalagi yang kita hadapi di tengah-tengah dunia. Apalagi tadi saya datang, bapak-bapak di sini cerita bilang sekarang ini gagal panen. Bukan hanya di sini, seluruh dunia. Lalu kita pun pengharapan di siapa? Sekarang saudara terkasih dalam Tuhan, ekspor beras dari luar tidak ada untuk Indonesia. Presiden sudah mengatakan itu. Makanya kita lagi sudah menjaga pangan negara ini. Harga beras naik. Dan itu memang adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Masalah tambah banyak. Tapi dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan yang berpegang pada pengharapan di dalam Yesus. Anda tidak perlu takut. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Makanya Raja Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat anak-anak orang-orang benar minta-minta roti. Aku tidak pernah melihat ada anak-anak Tuhan yang minta-minta roti. Karena Tuhan tahu menjaga anak-anaknya. Amin. Saudara lihat, waktu krisis terjadi, krisis ini bukan baru terjadi sekarang, dari dulu kala. Kejadian pasal yang ke-26. Saudara kalau baca ayat 1 mulai. Ishak waktu itu menghadapi krisis di Gerar. Dan itu bukan krisis yang pertama. Itu bukan kelaparan yang pertama. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi lihat Tuhan bikin perkara. Ishak dapat makanan. Ishak diberkati, itu anak Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Mesir pernah mengalami kelaparan pada waktu Yusuf ada di Mesir. Tapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yusuf Tuhan tempatkan untuk memulihkan, untuk memelihara bangsa. Bangsa mana? Bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah yang namanya Israel. Dijaga dengan memberikan, saudaraku, kelimpahan 7 tahun lebih dulu. Baru kemudian datang 7 tahun kelaparan. Tuhan selalu punya 1001 macam cara untuk menolong anak-anaknya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi kita sebut dulu slogan kita ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus mesti tetap Yesus. Karena tidak ada pengharapan yang lain. Ini saya masih bicara soal pengharapan jasmani. Saya masih bicara soal makan, minum. Saya masih bicara soal masalah yang kita hadapi di tengah-tengah dunia. Saudara, itu saja Alkitab bilang hanya di dalam Yesus. Tidak ada di luar Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya jangan terlalu gampang diprovokasi. Jangan terlalu gampang mau ditawarkan. Jangan terlalu gampang, saudara terkasih dalam Tuhan,
untuk percaya kepada rayuan-rayuan gombal yang hanya memberikan pengharapan sesaat, tetapi dia tidak bisa memberikan pengharapan selamanya. Lu kasih beta beras ini hari, belum tentu setiap hari lu kasih beta lain. Pemerintah yang kasih kita sudah bantu kita, ya hanya bantu dalam kapasitas yang begitu saja. Dia tidak bisa bantu semua-semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, atau satu pejabat naik, dia mulai omong. Ibu-ibu hamil semua kita akan berikan tanggungan kepada dia. Putar balik, bisa percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi semua mau hamil rame-rame. Kotong su hamil habis di rumah sakit melahirkan, Anda disuruh bayar di rumah sakit. Ya. Waktu disuruh bayar Anda tidak bisa bilang, itu hari saya dengar kampanye, Pak Tua bilang semua kita yang hamil ditanggung oleh negara. Kau berharap kepada manusia sia-sia. Saudaraku, sorry saya pakai ini kata. Itu mulut manis supaya bottom pilih sandong. Saudara, tapi untuk dia lihat lu, sana mungkin. Dia datang lalu dia berkata, anak-anak saudara semua akan ada beasiswa. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Coba. Saudara. Tapi don't tanya, anak-anak Bapak tidak dapat. Ya. Ini sudah anak orang lain saja. Anda dan saya tidak bisa berharap kepada yang begini-begini. Saudara. Orang Kupang bilang kukosde. Itu kepanjangan dari kuah kosong, ade. Ya. Terakhir potong kuah kosong semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi masih banyak orang suka percaya yang begini-begini. Suka percaya dengan rayuan-rayuan yang begini. Saudaraku, ini bahaya sekali. Sehingga orang tidak mau berpengharapan kepada Tuhan. Malas datang gereja, tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau berdoa lagi. Saudaraku, mencari penyembahan yang lain. Yang berdipikir di sana bahwa dia dapat keuntungan dari situ. Dia bisa dapat sesuatu untuk makan minumnya, untuk kebutuhannya. Anda dengar baik Yesaya 2 ayat 22 tadi. Sia-sia pengharapan model begini. Ya. Sia-sia. Tunjukkan lagi ini ayat. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Kitab Yeremia 17 ayat yang kelima mulai. Saya mengajak jemaat untuk baca teks ini. Yeremia 17 ayat 5. 1, 2, 3. Orang kalau mengandalkan kekuatan manusia atau berharap kepada manusia, ini ayat bilang jelas. Lu akan terkutuk. Ya. Bukan dapat berkat kalau tidak mengandalkan Yesus. Tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 6. Perhatikan. Yeremia 17. Ayat 6. Lebih kencang. Jemaat. 1, 2, 3. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kita kekuatan pejabat, kekuatan si A, si B, yang datang tawar-tawar, putar balik dan betul. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi. Kita akan kuah kosong, bahasa kerennya sekarang. Alias saudara akan jadi semak duri, kecewa berat hidup ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara sekalian yang ada di desa Mauleum dan sekitarnya, Oebesa dan sekitarnya, malam ini sekali lagi, firman ini datang kepada kita. Jangan berpegang pada pengharapan kepada manusia. Jangan berpegang pada pengharapan yang semu. Jangan berpegang pada pengharapan yang bisa mengecewakan. Jangan berpegang pada pengharapan yang tidak seperti jangkar yang kuat. Jangan berpegang pada pengharapan yang hanya bualan-bualan omong kosong. Tapi berpeganglah pada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
maka tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Dia yang berjanji, Dia yang beri kekuatan, Dia yang beri jalan keluar. Dialah yang akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih dari apa yang saudara dan saya pikirkan dan doakan. Dia mampu kerjakan buat kita sekalian. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang kita jangan lupa. Ya. Berpengharapanlah di dalam Yesus. Berpengharapanlah di dalam Tuhan. Saya ulang lagi, jangan ada pengharapan apapun yang keluar dalam hal jasmani. Saya ulang, ini dalam hal jasmani, dalam hal kebutuhan hidup, dalam hal makan minum, dalam hal apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap percaya bahwa hanya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ini kadang-kadang heran. Ada banyak orang Kristen pergi gereja. Ya, saya kutip apa yang tadi Bapak Desa omong. Karena iman kita ini iman parah. Padahal kalau saudara baca Alkitab, Yesus membuat mujizat, apa tinggal apa? Ya saudara. Soal makan minum dia bikin mujizat. Air dia rubah jadi anggur. Ya, 5 roti dia kasih makan 5.000 orang. Saudara terkasih, kurang apa ini Yesus? Dan dia pun kuasa tidak berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu kali murid-murid membutuhkan uang untuk pergi bayar pajak. Murid-murid tidak ada uang. Tapi Yesus bilang, mari kita pergi pancing ikan. Saudaraku. Lalu dari ikan itu keluar uang. Itu berarti Tuhan sanggup mencukupkan. Kenapa kita mesti ragu? Saudara terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang yang disembuhkan sakitnya. Berbagai macam penyakit, mulai dari gila, mengong, setengah, semua disembuhkan. Amin. Ya. Saudara masih ragu dengan Tuhan Yesus. Yang mati bahkan dia bangkitkan. Subabo di dalam tanah 4 hari dia bangkitkan. Dia Yesus, dia Allah, dia Tuhan, dia luar biasa. Dia mampu kerjakan hal-hal besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu masih ragu kok? Saudara terkasih dalam Tuhan. Masih ragu dengan Yesus Tuhan. Apa yang dia buat? Jadi dalam hal jasmani tidak ada satupun yang Yesus tidak bisa kerjakan. Saudara, kalau saudara belajar perjanjian lama lebih sadis lagi. Bangsa Israel jalan di padang gurun 40 tahun. Tapi saudara bayangkan, dompung sepatu son ada yang tarobek. Siapa yang jaga? Son ada sol sepatu di padang gurun. Saudara, dompung pakaian tidak ada ganti-ganti karena tidak ada toko baju. Tidak ada RB di padang gurun sonada. Sonada yang bilang buka karung baru 5.003. Tidak ada. Saudara. Tapi itu pakaian tidak rusak 40 tahun, Pak. Saudara pikir Tuhan tidak bisa kerja? Jalan-jalan sampai di satu tempat, mata air, saudara pahit. Tuhan bilang, Musa, buang tongkat. Air, saudaraku berubah jadi manis. Gula tidak ada, tapi Tuhan bisa bikin manis di padang gurun. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu masih ragu? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jalan-jalan kepengen makan daging. Saudara, mulai mengomel. Musa motong di Mesir ini biasa mahal tiap hari nah. Kemudian jalan di sini makan daging sempurna. Tuhan kirim burung datang jatuh harba biru, ku pilih makan sampai do. Mas kurang? Nah, saudara. Tuhan terlalu dahsyat. Dia mampu kerjakan segala sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara berpengharapan kepada Yesus sudah. Ya.
Jangan lagi kecewa dengan Tuhan. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan Yesus. Jangan, saudara. Karena tidak ada pengharapan yang bisa dibandingkan dengan di dalam Yesus. Saya omong sekali lagi, tidak ada pengharapan. Ini manusia di bawah kolong langit ini semua putar balik. Tidak ada. Makanya saya malam ini juga tidak ada janji-janji palsu. Saya omong kebenaran, saya omong Yesus semua. Dan saya berharap semua menaruh pengharapan kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, tadi saya omong jasmani, sekarang saya omong rohani. Kenapa mesti berpengharapan kepada Yesus? Dengar baik-baik. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat 6 terlebih dahulu. Perhatikan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Baca bersama-sama ini ayat. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dengar baik-baik. Pengharapan kenapa mesti dalam Yesus. Tidak ada jalan ke sorga selain lewat Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang. Tidak ada jalan ke sorga selain lewat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus tetap pegang berpengharapan kepada Yesus? Bukan hanya karena soal kebutuhan-kebutuhan. Bukan hanya karena soal masalah-masalah kita yang bisa diselesaikan dengan luar biasa. Bukan hanya karena dia dapat menanggung segala perkara. Bukan hanya karena dialah sumber kekuatan kita. Bukan hanya itu. Tapi dengar baik-baik. Hanya Yesuslah pemilik sorga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga. Kalau tidak lewat Yesus Kristus. Anda boleh kaya di ini dunia. Anda boleh punya segalanya di ini dunia. Tapi tanpa Yesus, kau tidak punya sorga. Karena hanya Yesuslah pemilik sorga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia cari kita semua yang berdosa. Karena dia tahu tanpa dia tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Dia tahu tanpa dia tidak ada seorang pun bisa melihat surga. Dia datang mencari kita sekalian. Supaya kita respon dia, terima dia. Dan kita beroleh keselamatan itu secara gratis dan cuma-cuma. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan terlalu dahsyat. Saudara, tanpa Yesus tidak bisa. Saya tunjukkan ini ayat lagi, Kisah 4 ayat 12. Perhatikan, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Mari sama-sama dibacakan teks ini. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Mau taruh siapapun nama di situ. Tidak ada. Sekarang kita ganti itu kalimat keselamatan, ganti dengan sorga. Dan sorga sama-sama. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Dan sorga tidak ada di dalam siapapun juga. Selain, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi kalau saudara mau ke sorga, tidak bisa pilih lain tempat. Mesti lewat Yesus. Karena hanya dialah sang pemilik sorga. Tidak ada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agama boleh banyak. Saudara, sekali lagi pemimpin agama boleh banyak. Saudara tetapi ingat, juru selamat cuma satu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, makanya Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Roma pasal yang ke-10. Perhatikan saudara ayat yang ke-9 mulai.
Kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Ya, jemaat dengan kencang sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi kalau saudara mengaku Yesus, selamat neraka. Kalau saudara tidak mengaku Yesus Tuhan, tidak bisa. Sekali karena dia pemilik sorga. Saya sudah baca itu 2 ayat tadi. Saudara. Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu jelas. Jadi siapa saudara mau mengaku Yesus? Selamat tinggal. Saudara. Siapapun kita, tidak ada saudara yang diberkati Tuhan. Ingat baik-baik bahwa tidak ada kesempatan di dunia orang mati. Dengar baik-baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah mati tidak ada kesempatan. Kalau mau mengaku Yesus, percaya Yesus, sekarang masih hidup. Kalau mau terima Yesus, sekarang. Karena tidak ada kesempatan bagi orang meninggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita masih hidup lebih baik, saya berpengharapan hanya kepada Yesus, saudara. Bukan hanya soal hal-hal jasmani. Saya ulang, bukan hanya soal hal-hal jasmani. Karena yang jasmani, saya ulang, memang Tuhan kerjakan, tapi kita akan tinggalkan semua. Tidak ada orang yang meninggal, dia bilang, tunggu, sebelum saya mati, saya kasih pesan memang. Ya saudara. Apa pesannya? Saya pun tanah ada 5 hektar, jadi tinggal sertifikat semua itu semua ada. Jadi nanti pas beta tutup mata alias tarik napas terakhir, semua beta pun sertifikat 55 itu kas masuk di dalam peti. Saudara. Atau dia bilang lagi, anak-anak jangan lupa, mobil ada 5, Avanza 1, Innova 1, Fortuner 1. Ya saudara. Trek 1 dan yang terakhir pick up 1. Ya. Semua itu ingat Bapak pun kubur tuh gali lebar. Kurang lebih ya sekitar 100 kali 100 meter. Karena itu semua mesti isi masuk di dalam sama-sama dengan Bapak. Saudara biar lu janji habis. Tapi begitu lu tutup mata, anak-anak dong langsung sertifikat dong balik nama. Lu pun oto-oto semua. Ya dong bagi misalnya ada 5 orang. 1 dapat Avanza, 1 dapat Innova, 1 dapat Fortuner, 1 dapat Trek, 1 dapat pick up. Lu pun kubur hanya 1 kali 2 paling panjang. Tidak ada orang bawa semuanya itu. Saudaraku. Makanya kita tidak hanya berpengharapan kepada hal-hal yang sementara. Kita tidak hanya berharap kepada hal-hal yang sia-sia. Yang akan habis, saudaraku. Kita butuh itu selagi kita masih hidup. Tetapi sekali lagi waktu kita mati. Hanya ada satu yang kita akan bawa. Pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah pemilik sorga. Dialah juru selamat. Penebus dosa yang telah menyelamatkan kita sekalian. Maka kita pasti akan ada dalam kerajaan kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara. Makanya alasan kedua saya tidak mau tinggalkan Yesus adalah karena Yesus pemilik sorga. Kalau Yesus cuma kasih hal-hal jasmani, mungkin saya masih bisa pilih untuk tinggalkan dia. Tapi persoalan, dia tidak hanya beri hal jasmani. Tapi lebih daripada itu, dia kasih sorga yang kekal buat saya dan saudara. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan lupa semboyan kita. Saya ulang sama-sama kita sebutkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. 1, 2, 3. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan jangan gematar, tinggalkan Yesus. Haleluya. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus luar biasa begini. Saya mau tanya sebelum saya tutup 2 bagian ini dan pindah ke bagian yang ketiga. Saudara saya mau tanya siapa yang mau mati masuk neraka, angkat tangan memang. Supaya di malam saya langsung kirim berita di surga. Ya. Ada yang mau? Tidak ada. Semua rindu sorga kan? Semua mau sorga toh? Dengar baik. Tidak ada jalan di sorga selain lewat Yesus. Hanya lewat Yesus.
Ya, lihat dulu ayat 10. Karena saya sudah janji ayat 10. Ya, ayat 10, mari kita lihat. Roma 10, ayat 10. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya tidak akan mau tinggalkan Yesus. Tawaran apapun, seindah apapun, secantik apapun, saya tidak akan tinggalkan Kristus. Karena Kristus juru selamat, Kristus penebus dosa, Kristus pemilik sorga. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, karena Yesus, dialah yang memberikan pengharapan kepada kita tentang hal-hal jasmani, kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dia juga yang memberikan pengharapan keselamatan yang kedua buat kita sekalian. Karena itulah saudara yang terkasih, selain dia datang menyatakan dirinya kepada kita, setelah itu saudara, dia naik ke sorga dan dia mengutus hamba-hambanya. Dia mengutus saudaraku umat pilihannya. Dan ini adalah ayat yang saudara menjadi dasar dari tema ini dibuat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Mari kita lihat lebih dulu. Efesus 4 ayat yang ke-11. Kitab Efesus pasal 4 ayat 11. Oke. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Singkatnya begini, dan ialah yang memberikan hamba-hamba Tuhan. Dialah Yesus yang memberikan gereja. Sinode A, sinode B, sinode C. Yesus putus itu. Makanya ada gereja Gemit, ada gereja, ini gereja apa? Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Ada gereja Betel, ada gereja Musafir, ada gereja Pentakosta, ada gereja Sidang Jemaat Allah, ada gereja dengan semua hamba-hamba Tuhannya. Sudah ada persekutuan doa Galilea, ada persekutuan doa Immanuel, ada persekutuan doa Bukit Zaitun, ada persekutuan doa, terlalu banyak. Ya, saudara. Untuk apa ini semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan kirim datang? Saudara, ayat yang ke-12, perhatikan dengan jelas teks ini. Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, jemaat. 1, 2, 3. Ayat yang ke-14 bersama 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat yang ke-15. Jemaat, 1, 2, 3. Sama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, ayat 12 sampai ayat yang ke-16 ini tujuan daripada Tuhan kirim ini hamba-hamba Tuhan. Tuhan kirim sinode gereja. Tuhan kirim itu persekutuan doa. Untuk apa itu semuanya? Tuhan mau supaya pengharapan kita ini tidak bergeser, tidak diombang-ambingkan. Tampilkan ayat 14 kembali, Efesus pasal 4. Perhatikan ayat 14, saya ulangi lagi pembacaan itu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Satu kasih permen, kita bilang, permen enak. Nah, saudara, beta mau ikut yang kasih permen, sah. Padahal yang kasih permen ini potong kita pun kepala. Saudara. Sehingga kita bukan lagi orang yang bisa dipermainkan oleh permainan palsu manusia. Itulah tujuan. Tuhan kirim hamba-hambanya. Tuhan kirim gereja.
Tuhan kirim para penginjil, para pengkhotbah untuk menyatakan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Amin. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Makanya penting sekali Anda rajin gereja. Penting sekali Anda dan saya ini belajar firman Tuhan. Penting, sebab kalau tidak, satu datang tawar gula-gula, satu datang tawar ini, satu datang main tipu kiri, tipu kanan, kita sular lari sana. Karena memang kita tidak sungguh-sungguh diperlengkapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang lebih sadis orang datang gereja, tapi tidak dengar firman. Minta maaf, saya mesti omong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengkhotbahnya, majelis, pendeta, hamba Tuhannya tidak bicara ayat Alkitab, tidak menyampaikan kebenaran-kebenaran sejati. Cerita putar balik yang tidak jelas-jelas. Sehingga satu datang tawar, hilang. Satu kasih gula-gula, tadi bisa ngomong. Gampang. Karena tipu-tipu gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya dulu mantan penipu. Saudara. Ya. Saya mantan penipu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya beli emas imitasi. Ya. Lalu kemudian saya tipu orang, saya bilang emas asli. Padahal itu imitasi palsu semua. Saudara. Saya beli dengan 50.000, 25.000, yang mengkilat itu, saudara. Saya pergi di kampung-kampung yang pokoknya saya lihat yang buta kenop, saudara. Itu saya pergi bermain, sandok. Saya beli ini asli. Saya putar-putar, saudaraku. Ini secara jasmani, saya kasih gambar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ada banyak orang kena tipu dari saya. Tapi satu kali saya naik kena batu. Saudara. Ya. Saya beraksi hari itu. Saudara, saya sudah beli mungkin sekitar 5 apa 6. Ya, saya lupa. Saudara. Lalu saya mulai berjalan. Ya. Waktu itu pasar. Ya, saudara. Nah, saya ini kan dulu tinggal di Atambua sana. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya beli imitasi habis. Saudara, saya jual keliling pasar. Tapi saya lihat itu, minta maaf Bapak Mama, semua ini saya jujur omong ini. Saya lihat itu yang datang pakai kain. Lalu kemudian, saudaraku, ya makan sirip pinang. Sudah saya lihat muka-muka ini tamat SR kosong ini. Lihat dulu itu. Saya tidak sembarang pitawar di orang. Tapi itu hari saya salah tawar. Saudara, saya lihat Bapak pun tampang. Ini tampang kelihat. Saya tadi pakai itu bahasa. Saudara, kebuta huruf. Ya. Saudara, padahal Bapak tua ini ternyata otak bermain betul-betul. Saudara. Nah, dia ini orang terakhir yang saya mau tipu. Dari 6 orang semua, saudaraku suka tipu. Yang 5 ini suka tipu, tinggal dia sendiri. Saudara. Dan waktu saya pitawar, Bapak tua bilang, oh bagus adek. Bagus. Ya, saudara. Oh, berapa? Saya bilang, sudah Pak, ya. Pak mau kasih beta berapa? Coba lihat, saya ini lihat berat. Saya ini Pak, coba bayangkan ini kalau toko emas, dongson bisa kasih dan harga murah Pak. Tapi beta ini ada butuh uang Pak. Nah, kan mulai mulut manis toh, saudara. Lalu Pak bilang gini, sudah adek, mari ikut Pak, uang ada di sebelah, saudara. Nah dia pegang pun tangan, saudara. Nah beju son tahu ternyata yang tukang tipu kena tipu dari Pak juga. Baik pegang beta ini saudara menuju pos polisi. Saudara. Tapi baik sonamong dia pegang beta dan mari kita ambil uang adik. Mari. Ya saudara. Sudah dekat pos polisi bepung hati ke mulai bilang ini kayaknya pos polisi nih. Betanya baik mau pi mana? Bawa beta mau pi mana? Ambil uang di mana? Lu memang putar balik, lu kira lu boleh. Dia ramas bepung tangan tambah kuat saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bilang ini hari habis riwayatku. Ya, saudara. Nah itu belum jadi pendeta. Saudara terkasih. Itu masih gila-gila tuh. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi beta juga memang cerdik juga kan. Mesti ini siap ambil resiko ini. Aduh ini kalau pi polisi berarti beta ya habis ini riwayat pasti masuk penjara.
Cara karma, saudara. Belong obat, bye. Beta minta maaf, bye. Tidak ada maaf. Lu kurang ajar, anak kecil mau ajar tipu-tipu. Ya saudara, biar ramas dia pun tangan. Wih, beta bilang ini mati sudah. Beta tendang, dia minta maaf. Itu beta share yang pas-pas punya. Saudara. Beta sengaja maju baru. Taruh bisa sekali. Bailas. Wey! Ya saudara. Tangan terlepas beta fui gitu saudara. 3 bulan beta sudah injak pasar Atambua. Beta takut beta fui kelari lompat di atas memo. Langsung hilang. Tipu. Ternyata bayi cerdik. Saudara. Ternyata bayi pintar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kadang-kadang memang tampang di depan tidak bisa memastikan orang itu punya akal yang hebat atau tidak. Amin, saudara. Saudara ingat baik-baik, memang saudara tinggal di kampung. Tetapi iman saudara tidak boleh kampungan. Saya mau bilang ini. Saudara dengar baik-baik. Saudara dan saya ingat baik-baik. Kita boleh tinggal di kampung, tapi rohani kita tidak boleh kampungan. Rohani kita harus bertumbuh. Rohani kita harus maju. Rohani kita adalah rohani yang luar biasa. Sehingga tidak ada orang bisa putar balik kita dengan janji-janji palsu yang bukan datang dari Kristus. Amin. Saudara terkasih dalam. Makanya belajar kitab suci baik-baik. Alkitab ini kalau botong pegang sungguh-sungguh, sana ada orang yang bisa berani datang ganggu gugat potong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena firman Allah ini jelas. Dia membuat kita tambah hari tambah pintar. Dia buat kita tambah hari tambah dewasa iman. Dia buat kita tambah hari tambah mengerti kebenaran. Lihat ayat 13 tuh, lihat ini ayat 13. Saudara perhatikan ini ayat. Efesus pasal 4 ayat 13. Jemaat sama-sama. Sabar. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Saudara perhatikan. Kesatuan iman. Ini kita sudah bisa kita betul-betul kuat. Unity. Bahasa Inggrisnya itu unity, itu artinya dari berbagai macam, saudara, suku dari berbagai macam latar belakang menjadi satu. Itu namanya unity. Kesatuan. Iman kita semua menjadi satu. Oh, kalau satu ini siapa mau berani ombang-ambing? Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting. Selain iman kita satu, lanjut kalimat itu, pengetahuan yang apa? Benar. Tentang siapa? Anak Allah, Yesus Kristus itu. Jadi tambah hari kita kenal Yesus, tambah dalam. Saudaraku. Tambah hari kita semakin cinta Yesus. Oh, kita tambah luar biasa dengan Yesus. Saudara, tidak ada yang bisa geser kalau kita betul-betul begini. Tapi saya ulang. Banyak orang Kristen datang gereja itu asal-asal. Belum lagi kalau dia datang gereja 1 tahun 1 kali. Ya. Tenggelam di bulan Januari, muncul di bulan Desember. Habis itu saudaraku Desember 1 bulan habis itu tanggal 1 Januari dia masih ada di gereja. 2 tenggelam ulang. Nah model begini ini karena makanya ketong sana bisa jadi satu. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kok dia tidak pikir aja dia mau baca Alkitab, dia mau dengar khotbah dari mana? Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga imannya gampang sekali. Gampang sekali saudara terkasih dalam Tuhan. Diobrak-abrik. Makanya malam ini saya mau ingatkan semua kita bersaudara yang ada di Mauleu, Oibesa, dan sekitarannya yang hadir pada malam hari ini. Ayo semangat rajin ibadah, semangat belajar firman, semangat dengar khotbah, dengar baik-baik. Karena itu persiapan Anda dan saya untuk nanti datangnya Yesus kedua kali. Karena ingat,
kita semua akan mengakhiri pertandingan iman kita di dunia ini. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Dan hanya ada dua tempat, yaitu sorga dan neraka pada titik akhir hidup kita. Dan hanya sorga kepada orang-orang yang berpegang pada pengharapan di dalam Yesus. Lu mau mulai dari lahir Kristen, sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi kalau ending lu tinggalkan Yesus, maka dengar baik-baik, tidak ada sorga buat engkau. Tapi kalau saudara dan saya awalnya tidak kenal Yesus, tapi di ending kenal Yesus, itu lebih berharga. Karena orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang akan diselamatkan. Makanya malam ini, jangan ada satupun di antara kita yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mulai dari penyembahan berhala, sampai kepada munculnya agamawi, saudara. Kita mesti tahu benar yang mana yang betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan terkecoh. Kita mesti dewasa. Tambah hari, tambah dewasa di dalam Tuhan. Lalu yang berikut, saudara yang terakhir, perhatikan. Orang kalau sudah mengalami kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dia akan mengalami yang namanya kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan iman Kristus. Jadi kalau ibarat, saudara sekolah, maka bukan kelas 1 terus, naik kelas 2, naik kelas 3, naik sampai kelas 6, pindah ke SMP. Itu orang yang tambah hari tambah dewasa, tambah mengerti. Orang kalau dewasa, saudara terkasih dalam Tuhan, waduh tidak bisa diombang-ambingkan. Perasaannya kuat. Ya. Perasaannya tidak tumpul, perasaannya tidak tipis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini penting buat gereja. Anak-anak Tuhan semua malam ini. Karena itu marilah kita semua. Tuhan sudah kirim hamba-hamba Tuhan. 2 malam ada di tempat ini. Ini malam-malam pertama. Besok malam kedua. Pesan saya. Terima baik-baik pesan Tuhan. Karena saudara datang malam ini, Tuhan yang tarik saudara ada di tempat ini. Dan kalau Tuhan tarik kita, dia mau kita tidak binasa. Kalau Tuhan tarik kita, dia mau berkati kita, dia mau tolong kita. Bukan hanya secara jasmani, tetapi lebih daripada itu secara rohani. Dia mau berikan sorga buat saudara dan saya. Dia mau berikan hidup kekal buat kita sekalian. Supaya kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, atau kalau kita mengakhiri hidup kita, tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penutup dari khotbah saya ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan menyesal, saudara, pada hari yang nanti akan datang. Karena hanya saat kita hidup, tadi saya sudah katakan di awal, itulah kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 88 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ini. Mazmur 88 ayat yang ke-10. Kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Ayat 9, Ayat 9 dulu. Ayat 9. Sabar ya. Bukan itu. Saya maksudkan ini ayat penting ini. Mazmur pasal 88. Saya mau ajak kita untuk membaca ayat ini sebagai ayat penutup buat kita sekalian. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua. Dalam hitungan yang ketiga kita perhatikan. Ayat yang ke-7 ya. Kitab Mazmur pasal 88 ayat 7. Ya. Sama-sama kita membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Ayat 7 terlebih dahulu. Lalu kita lompat di ayat 11. Ayat 7. 1, 2, 3. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan. Dalam tempat yang dalam. Ayat yang ke-11. Perhatikan ayat yang ke-11. Perhatikan ayat 11 dari Mazmur pasal 88. 1, 2, 3. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Kalau saudara sudah mati, saudara tidak lagi punya keajaiban dalam Tuhan. Tidak ada, saudara.
Jadi kalau saudara masih mau mengalami keajaiban ini, hidup ini, kalau saudara mau lihat pengharapan yang tadi saya katakan, mau alami mujizat, mau sembuh dari sakit, mau ditolong Tuhan, hanya waktu Anda masih hidup. Saudara, waktu Anda masih hidup, alamilah keajaiban-keajaiban Tuhan. Lalu ayat berikut, ayat yang ke-11 bagian terakhir. 1, 2, 3. Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Yang kedua, ingat baik-baik. Tidak ada orang yang mati, lalu kemudian dia bilang begini, saya mau pergi gereja dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyanyi lagu Kidung Jemaat. Hormat bagi Sumati mau ke mana? Masih hidup inilah saudara harus datang beribadah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, masih hidup cari Tuhan memang. Ada orang masih hidup tiap hari pisonggo-songgo di kuburan. Ya. Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya itu tidak jelas. Nenek moyangnya. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Minta apa? Oh, potolong dulu. Kirim dulu. Kirim uang. Kirim beras. Ya saudara, itu putar balik. Ada orang masih hidup. Dia cari keajaiban-keajaiban di lain. Ya, saudara, Yesus dia tidak peduli. Anda salah. Ingat, sumber pengharapan di dalam Yesus masih hidup itu minta keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Bangun pagi, minta Tuhan beri keajaiban buat saya hari ini. Berkati peternakan saya, berkati usaha saya, berkati babi yang saya pelihara, berkati padi, berkati jagung, berkati pisang. Minta keajaiban dari Tuhan. Amin. Masih hidup lakukan itu. Saudara. Yang kedua, ingat, masih hidup hari Minggu, bangun pagi, saya mau pergi memuji menyembah Tuhan. Saya mau bersyukur karena Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Saya mau beribadah kepada Dia karena hanya Dialah Tuhan, Dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan karena tidak ada kesempatan di dunia orang mati. Amin. Kalau saudara baca Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 mulai. Saudara, ada penyesalan yang begitu dalam. Karena selama hidup dia tidak pusing Tuhan Allah. Selama hidup dia tidak pusing Yesus. Waktu dia mati baru dia berteriak, Abraham, tolong beta dulu. Di sini beta ada tabakar angus sini. Beta pun badan panas mendidih semua. Ini tolong kok Lazarus datang kok. Kasih air sedikit sah. Tuhan bilang, di sini ada terpisah jurang yang sangat dalam. Tidak ada orang bisa menyeberang dari situ datang ke sini. Dan tidak ada orang dari sini bisa pergi ke situ. Saudara, kematian akhir dari segala-galanya. Malam ini, kesempatan buat kita semua yang hadir. Kalau saudara rindu keajaiban malam ini, Tuhan ada di tempat ini. Dia sanggup melakukannya. Kalau saudara rindu mengalami sorga malam ini, ada Yesus di tempat ini. Dia tidak pilih siapapun saudara. Dia tidak pandang siapa saudara. Dia tidak kenal siapa saudara mau dari mana. Dia tidak mau tahu. Kalau saudara datang kepadanya, dia terima saudara apa adanya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam ini tawaran itu datang kepada saudara yang hadir. Kalau saudara mau terima tawaran itu, saudara mau terima undangan itu, mujizat dia berikan kepada saudara, kelepasan dia berikan kepada saudara, pemulihan dia berikan kepada saudara, dan saudara akan pulang dengan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik maju ke depan, singer swell. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tutup mata semua di tempat duduk saudara masing-masing. Tutup mata semua, tundukkan kepala, angkat hatimu yang kepada Tuhan. Dengar baik. Saya dan PD Galilea adalah utusan Tuhan. Tuhan mau berperkara malam ini buat semua saudara. Bukan hanya jemaat Kristen Oikumen. Siapapun. Mungkin saudara dari Gemit. Mungkin saudara dari gereja lain. Bahkan saudara-saudara dari agama lain pun yang ada pada malam ini. Tuhan tidak mau tahu siapapun saudara, kalau saudara datang, Tuhan pasti buat perkara.
Siapapun saudara yang punya pergumulan, apapun pergumulannya, jangan takut, ada Yesus yang sanggup melakukan. Buka hati sungguh-sungguh dan biarkanlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Siapkan pujian, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Kita naikkan ini pujian dan kita sama-sama akan ada di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan.